Nah, ada nggak dok anjuran pola atau anjuran menu untuk sahur maupun berbuka yang tepat untuk penderita diabetes, dok? Ya, memang kalau untuk pasien diabetes mellitus itu segerakan berbuka puasa dan makan sahurnya sebaiknya di akhir-akhir menjelang imsak karena untuk mengurangi waktu perut pasien itu dalam kondisi kosong. Halo dokter, selamat datang kembali di Alomedica Talks bersama saya, Dr. Gizi. Saat ini, umat muslim di berbagai penjuru dunia tengah merayakan bulan suci Ramadan. Salah satu ibadah yang wajib dilakukan saat Ramadan adalah berpuasa. Namun, bagaimana dengan pasien penderita diabetes mellitus? Apakah secara medis aman bagi mereka untuk berpuasa? Atau apakah ada kriteria tertentu seperti penyesuaian dosis obat atau anjuran menu sahur dan berbuka yang aman bagi penderita diabetes yang ingin berpuasa? Nah, untuk itu, kali ini kami akan mengundang seorang ahli penyakit dalam metabolik endokrin, Dr. Diana Novitasari, spesialis penyakit dalam, konsultan metabolik endokrin. Selamat siang, dokter. Selamat datang di Alomedica Talk. Selamat siang, Dr. Dizi dan seluruh rekan dokter di Indonesia. Ya. Dokter sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dokter. Nah, sebelumnya terima kasih dokter atas kehadirannya di Alomedica Talks kali ini ya, dok. Kali ini, dok, kita akan membahas, karena kita sekarang suasananya sedang bulan suci Ramadan, dan ini sebenarnya sudah jadi topik yang sering dipertanyakan setiap tahunnya, dok. Nah, topik kali ini adalah puasa bagi pasien dengan diabetes mellitus. Jadi, saya langsung aja ya, dok. Sebenarnya bagi pasien penderita diabetes mellitus itu aman nggak sih untuk berpuasa, baik itu pasien diabetes tipe 1 maupun tipe 2? Silakan, dok. Ya, baik. Terima kasih Dr. Disi atas pertanyaannya. Untuk pasien-pasien diabetes mellitus ini pada saat puasa memang harus mendapat perhatian penting ya Dr. Disi dan seluruh rekan dokter di Indonesia. Karena puasa pada pasien diabetes mellitus itu memberikan beberapa komplikasi sebenarnya. Jadi bisa menyebabkan pasien itu jatuh dalam kondisi hipoglikemi atau gula darah yang rendah, kemudian pasien menjadi hiperglikemi atau gula darah yang tinggi, pasien menjadi dehidrasi, dan bahkan juga mungkin menjadi trombosis. Nah, kalau pasien itu dalam kondisi diabetes mellitus yang stabil, tidak ada penyakit penyulit, maka pasien disarankan untuk tetap melanjutkan puasanya. Dan tentunya dengan melakukan pemantauan secara berkala untuk gula darahnya pada saat awal-awal berpuasa. Seperti itu. Baik, dok. Wah, itu dari awal aja kita udah ada clue ya. Tadi clue-nya harus ada pemantauan dan kondisi yang stabil. Saya lanjut mau nanya nih, dok. Bagaimana sih kriteria pasien diabetes yang boleh berpuasa, dok? Ya, terima kasih. Kriteria pasien diabetes boleh berpuasa adalah bila kadar gula darahnya itu normal, yaitu tidak lebih rendah daripada 70 dan tidak lebih tinggi daripada 300. Kemudian pada pasien tersebut juga tidak ditemukan adanya penyakit penyerta yang menyulitkan, misalnya gangguan ginjal ataupun stroke ataupun penyakit jantung yang berat. Dan yang ketiga, tidak ditemukan infeksi pada pasien tersebut, misalnya pasien dengan luka di kaki, infeksi di kaki, atau pasien dengan infeksi di paru-paru dan pasien dengan stroke yang berat. Seperti itu. Siap, dok. Nah, itu kan tadi kriteria pasien yang boleh berpuasa ya, dok. Bagaimana kalau kontraindikasi? Jadi bagi pasien penderita diabetes seperti apa yang dikontraindikasikan untuk berpuasa? Jadi mereka yang seperti ini nih nggak boleh nih, sebaiknya jangan puasa. Ya, jadi memang Dr. Dizi, untuk pasien diabetes mellitus itu tetap boleh berpuasa dengan penyesuaian obat atau penyesuaian terapi. Tetapi bila dengan penyesuaian terapi tidak didapatkan kadar gula yang aman, yaitu di atas 70 dan di bawah 300, maka sebaiknya pasien tersebut tidak berpuasa. Dan lalu bila pada pasien tersebut ada gangguan metabolik yang berat, misalnya gagal ginjal yang kronik dan berat, kemudian adanya gangguan jantung yang berat, maka pasien tersebut disarankan untuk tidak berpuasa. Jadi awalnya pasien tersebut dilakukan penyesuaian dosis dan cara minum obatnya. Tetapi bila dengan penyesuaian itu tidak didapatkan kadar gula darah yang sesuai, kadar gula darah yang aman, maka sebaiknya pasien tersebut menunda untuk melanjutkan puasanya. Karena kan puasa juga dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya dalam kondisi yang lebih baik dan tidak membahayakan
pasien-pasien diabetes mellitus kita. Gitu ya dok ya. Berarti memang penyesuaian dosis itu diperlukan ya dok ya. Tapi apakah penyesuaian dosis ini diperlukan pada semua pasien atau hanya pasien-pasien tertentu saja dok? Ya, memang untuk kriteria penyesuaian dosis untuk pasien-pasien diabetes mellitus yang memang kadar gula darahnya stabil dan belum mendapatkan pengobatan yang berat, misalnya dia terstabil dengan satu jenis obat, maka dapat melanjutkan puasanya. Tetapi bila pasien tersebut kemudian mendapatkan terapi obat yang lebih dari 2 macam atau mendapatkan insulin di dalam terapinya, maka dilakukan penyesuaian dosis. Nah, misalnya nih kalau untuk yang pasien mendapatkan terapi 3 kali sehari misalnya ya metformin 3 kali sehari, maka sebaiknya diminum pada saat, terutama pada saat berbuka puasa itu 2 dosis yaitu 1000 mg dan pada saat sahur itu 500 mg. Tetapi bila memang dirasakan terlalu rendah, maka boleh diberikan hanya 2 kali sehari saja untuk obat-obatan yang dosisnya itu 3 kali sehari, seperti itu. Dan kemudian kalau untuk pasien yang mendapatkan terapi sulfonylurea nih, misalnya dengan glimepiride kan dosisnya 1 kali sehari, maka sebaiknya diberikan pada saat berbuka puasa, seperti itu. Jadi dosis minum obat yang pada saat pagi hari itu diberikan pada saat berbuka puasa dan yang pada saat malam hari diberikan pada saat makan sahur. Nah, demikian juga dengan pasien yang mendapatkan insulin. Insulin itu kan boleh diberikan. Pasien-pasien kita biasanya mendapatkan terapi insulin itu ada yang basal bolus, ada yang hanya basal saja. Nah, kalau yang basal saja, bila pemberiannya awalnya itu diberikan pada saat sebelum tidur, maka diberikanlah pada saat berbuka puasa, seperti itu. Dan kemudian bila pasien tersebut mendapatkan terapi insulin yang rapid, misalnya apnovorapid atau apida, maka sebaiknya diberikan 2 kali sehari saja pada saat pasien tersebut makan sahur dan pada saat pasien tersebut buka puasa, seperti itu. Jadi pemberiannya disesuaikan dengan pola makan. Berarti kuncinya itu di pergeseran waktu untuk minum obat ataupun suntik insulinnya ya dokter ya? Ya betul, pergeseran waktu itu yang pertama. Yang kedua juga kadang-kadang dibutuhkan penyesuaian dosis. Jadi pada saat puasa itu kadang-kadang dosis yang diberikan awalnya jangan terlalu sama dengan dosis harian, dikurangi dulu paling tidak 20%-nya, kemudian naik bertahap bila memang gula darahnya masih tinggi. Oh baik dokter. Itu dia kuncinya, berarti pergeseran waktu dan dosis itu juga tadi kita kurangi bertahap ya dokter ya? Ya betul, dikurangi dan kemudian dinaikkan bertahap. Untuk misal itu tadi sudah menjawab pertanyaan mengenai penyesuaian dosis maupun jadwal untuk minum obat serta menggunakan insulin. Nah kita nih sebagai dokter mungkin sering menemukan di praktik sehari-hari dok, pasien penderita diabetes itu bertanya pada kita, terutama di bulan Ramadan ini, dok saya ini baiknya berbuka puasa, boleh nggak misalkan minum sirup, atau pada saat sahur saya takut nanti lapar, boleh nggak saya minum teh manis, misalnya 2 gelas gitu. Nah ada nggak dok anjuran pola atau anjuran menu untuk sahur maupun berbuka yang tepat untuk penderita diabetes dok? Ya, memang kalau untuk pasien diabetes mellitus itu segerakan berbuka puasa dan makan sahurnya sebaiknya di akhir-akhir menjelang imsak karena untuk mengurangi waktu perut pasien itu dalam kondisi kosong. Nah, untuk cairan itu memang dianjurkan tetap 8 gelas sehari dengan komposisi 2-4-2. 2 gelas pada saat sahur, kemudian 4 gelas pada saat buka puasa, dan 2 gelas lagi pada saat setelah sholat tarawih, seperti itu. Adapun jenisnya memang untuk cairan itu untuk sirup tentunya disarankan sirup yang khusus untuk diabetes ya dokter Disi. Tetapi kalau untuk jenis minumannya memang sebaiknya teh dan kopi itu dikonsumsi tidak terlalu banyak karena teh dan kopi itu sifatnya adalah diuretik. Jadi nanti akan menyebabkan pasien tersebut jatuh dalam kondisi dehidrasi seperti itu. Untuk jenis makanannya memang tetap disarankan makanan yang banyak seratnya, disarankan juga tetap sama dengan 3G, jadwal, jenis, dan jumlah. Tetap jadwalnya paling banyak pada saat buka puasa. Kemudian sahurnya adalah 30%-nya. Dan kemudian takjilnya adalah 20%-nya, seperti itu. Dan untuk jenisnya memang tetap disarankan untuk makanan yang mengandung
banyak serat, mengurangi gorengan, dan kurangi juga makanan yang manis, seperti itu. Berarti kita masih bisa bilang nih ya, sebenarnya boleh, tapi dalam batas yang normal dan sebisa mungkin yang tadi sifatnya diuretik itu dihindari ya dok, seperti kopi maupun teh ya dok ya. Baik. Ya, dan satu lagi mungkin ya untuk minuman, boleh disarankan untuk susu karena memang komposisinya lengkap ya, isinya ada karbohidrat, kemudian mineral dan elektrolit, kalsium, serta air kelapa itu adalah cairan isotonis yang memang mengandung cukup elektrolit yang menggantikan pasien tersebut saat berpuasa. Jadi mungkin takjilnya bisa diberikan es kelapa muda atau sejenisnya. Tapi ini dok, ini menarik nih dok, es kelapa muda kadang-kadang nih, kalau kita beli itu udah ditambahin gula merah ataupun gula batu, jadi sebaiknya apakah boleh tuh dok, atau sebaiknya cuma murni air kelapa muda, nggak boleh ada tambahan gula dok? Iya, sebaiknya memang murni air kelapa muda saja, karena memang sudah ada rasa manisnya sebenarnya ya. Jangan ditambahi dengan pemanis yang lain, nanti malah sama aja kalorinya tinggi. Dokter, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, misalkan si pasien penderita diabetes ini sudah memenuhi kriteria untuk dia menjalankan puasa, lalu berpuasalah dia. Ada nggak sih dok kondisi di mana ketika dia sudah menjalankan puasa, tapi ini tanda-tanda sebaiknya dia harus membatalkan puasanya atau istilahnya red flag-nya gitu dok? Iya, red flag ya, berarti kan bendera merah ya definisi ya. Ya, Karena pada pasien diabetes mellitus itu harus diwanti-wanti. Red flag, jadi Mayday atau batalkanlah puasa Anda bila gula darahnya itu kurang dari 60 sampai 70% miligram per desiliter, atau bila gula darahnya itu naik di atas 300 miligram per desiliter, maka sebaiknya pasien tersebut segera membatalkan puasa karena nanti akan jatuh dalam kondisi hipoglikemia yang berat yang tentunya akan menyebabkan terjadinya komplikasi yang tidak kita inginkan lebih lanjut. Berarti kuncinya dari kadar gula darahnya dok ya? Betul, kadar gula darahnya itu yang pertama. Yang kedua adalah infeksi. Bila memang ada tanda-tanda infeksi, maka sebaiknya segera membatalkan puasa karena pasien yang mengalami infeksi itu memang harus segera dipantau dengan baik gula darahnya agar ada dalam kondisi yang stabil. Baik dok, kalau ngomongin kadar gula darah, jadi si pasien ini sebaiknya dalam saat dia berpuasa itu pemantauan gula darah itu baiknya seperti apa dok? Apakah ada jadwalnya beberapa jam sekali atau bagaimana dok? Iya, Dr. Disi. Kita sudah kenal kan yang namanya SMBG atau Self Monitoring Blood Glucose. Kalau pada saat kondisi biasa itu kan ada 7 titik. Tapi pada saat puasa itu dinamakan 5 titik. Yaitu pada saat sebelum sahur, pada saat 2 jam setelah makan sahur, pada saat sebelum buka puasa, pada saat 2 jam setelah buka puasa, dan pada saat pasien akan tidur. Pastikanlah kadar gula pasien kita itu antara range 70 sampai 300 dan tidak lebih dari angka tersebut untuk memastikan bahwa pasien tersebut tetap aman melanjutkan puasanya. Baik dokter, luar biasa sekali dok, informasinya sangat bermanfaat dok, karena memang ini adalah hal yang selalu jadi membuat penasaran tidak hanya bagi pasien dan juga dokter-dokter di seluruh Indonesia. Nah dokter, mungkin dokter ada yang ingin dokter tambahkan lagi dok untuk pembahasan topik kali ini dok? Ya. Dok. Oke, jadi dokter-dokter sekalian, untuk pasien-pasien kita diabetes mellitus, diabetes itu tetap sarankanlah untuk puasa. Tetapi tetap aturlah jumlah, dosis, dan jadwal minum obat sebelum pasien tersebut berpuasa. Jadi paling tidak 2 minggu atau 1 minggu sebelum puasa sudah kita sampaikan kepada mereka cara minum obat yang benar, mengganti dosis yang benar, dan menaikkan dosis yang tepat seperti itu. Jadi untuk insulin dikurangi berapa, dinaikkan berapa itu sudah ada disampaikan kepada pasien sebelum pasien tersebut puasa. Jadi mungkin bisa dikurangi 20%, kemudian dinaikkan bertahap 2 atau 4 untuk insulin, dan bisa dengan mengganti atau memadatkan jumlah minum obatnya, misalnya seperti metformin yang 3x1 menjadi 2 pada saat puasa dan 1 pada saat makan sahur. Seperti itu disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing pasien kita. Baik dokter, jelas sekali dok.
Terima kasih banyak ya dokter atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat dok. Ya. Mungkin dok, kita akan ketemu lagi di kesempatan lainnya. Sekali lagi, terima kasih banyak ya dokter Diana Novitasari, spesialis penyakit dalam, konsultan metabolik endokrin untuk Alomedica Talks hari ini. Sama-sama, Dr. Disi. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dokter. Sampai jumpa. Itu tadi diskusi kita bersama Dr. Diana Novitasari, spesialis penyakit dalam konsultan metabolik endokrin terkait puasa bagi pasien diabetes mellitus. Nah, pembahasan topik ini bisa kita bahas lebih lanjut loh di forum diskusi Alomedica. Di forum diskusi, dokter dapat berdiskusi berbagai macam kasus yang dokter jumpai. Jadi, nggak cuma tentang diabetes ya. Selain itu, Alomedica juga menyediakan artikel-artikel kedokteran terupdate. Bahkan ada bonus SKPID-nya juga loh. So, jangan lupa download dan login ke Alomedica bisa melalui website maupun aplikasi di gadget sejawat sekalian. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe channel YouTube Alomedica. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk mendapat update setiap ada informasi terbaru dari Alomedica. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.